Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurzaki, mahasiswa kelas praktikum analisis multivariat 1A. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal UTP, di mana pada soal UTP ini digambarkan sebuah penelitian yang berjudul pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai ujian kimia, matematika, dan bahasa Indonesia kelas 10 di sebuah SMAX. Nah, di dalam penelitian tersebut terdapat 4 variabel yang kita gunakan. Yang pertama adalah tentunya pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua dibagi menjadi 3 atau terdapat 3 pekerjaan orang tua yang ada di penelitian kali ini. Yang pertama adalah petani, yang kedua adalah pedagang, dan yang ketiga adalah polisi. Variabel yang kedua yang akan kita gunakan adalah nilai ujian kimia. Selanjutnya, variabel yang akan kita gunakan lagi adalah nilai ujian matematika, dan terakhir adalah nilai ujian bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah data mengenai nilai ujian siswa kelas 10 SMA yang ada pada tabel berikut. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat terdapat 24 pengamatan dengan masing-masing variabel. Yang pertama pekerjaan orang tua, dan ini adalah kode, di mana 1 untuk petani, 2 untuk pedagang, dan 3 untuk polisi. Selanjutnya adalah nilai kimia, nilai matematika, dan nilai bahasa Indonesia. Perintahnya adalah lakukan analisis pada data tersebut. Apakah terdapat perbedaan nilai ujian kimia, matematika, dan bahasa Indonesia siswa kelas 10 SMA berdasarkan pekerjaan orang tua? Satu hal yang perlu kita ketahui sebelumnya adalah untuk mengetahui tujuan tersebut, untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita harus menggunakan sebuah analisis yang namanya adalah analisis MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Nah, pada MANOVA sendiri terdapat 3 asumsi yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah data harus bersebaran normal multivariat. Yang kedua adalah antar Y atau antar variabel dependen adalah saling bebas. Dan yang ketiga adalah keragaman nilai Y di tiap perlakuan adalah sama. Nah, Y yang mana? Y-nya adalah yang nilai ini. Ini adalah Y1, ini terus nilai ujian matematika 2 dan nilai ujian bahasa Indonesia adalah Y3. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita menguji asumsi kenormalan multivariat. Untuk menguji asumsi kenormalan multivariat, kita akan menggunakan software Minitab. Kita buka. Nah, baik, ini adalah tampilan awal dari Minitab. Untuk menguji kenormalan multivariat data, maka yang pertama adalah kita input data yang ada pada soal ke Minitab. Langsung saja di blok datanya saja, angkanya saja, lalu kita copy dan kita paste di Minitab. Selanjutnya kita beri judul, karena ini adalah pekerjaan. C2 adalah nilai kimia, C3 adalah nilai matematika, potong saja, dan C4 adalah nilai dari bahasa Indonesia. Oke, sudah selesai. Maka selanjutnya untuk menguji analisis multivariat, dalam hal ini adalah menguji kenormalannya, maka yang pertama kita aktifkan dulu sessionnya. Selanjutnya kita klik editor, lalu enable comments. Nah, setelah muncul MTB, maka masukkan codingannya ya. Yang pertama adalah persen D garis miring Mardia TXT. Nah, sebelumnya Mardia TXT ini adalah semacam package ya untuk membantu perhitungan dalam menguji kenormalan multivariat. Jadi teman-teman harus mempunyai dulu file Mardia
.txt dan harus disimpan di directory D, kayak gitu. Setelah itu kita masukkan kolom yang kita akan uji normalitas datanya. Karena ini C1 sampai C4, maka kita tulis C1 sampai C4, lalu kita enter. Tinggal ditunggu prosesnya selesai. Ya, jadi sambil menunggu prosesnya selesai, jadi untuk menguji kenormalan multivariat ini nanti yang akan kita lihat adalah skewness dan kurtosisnya. Nah, sini udah ada ya. Pertama, data display. Nah, ini yang pertama skewness. Nah, data akan bersifat normal apabila pada skewness dan kurtosis sama-sama tolak H0, di mana kriteria untuk tolak H0 adalah di mana apabila p-value lebih kecil dari alfa. Semisal di sini kita tetapkan alfanya adalah 0,05 dan pada output kita ketahui bahwa multivariate skewness-nya p-value-nya adalah 0 dan kurtosisnya juga lebih dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat kesimpulan bahwasanya data yang akan kita gunakan telah menyebar normal multivariat. Selanjutnya kita kembali ke soal. Baiklah, setelah kita tahu bahwasanya data kita bersebaran normal multivariat, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah analisis dengan MANOVA. Nah, analisis dengan MANOVA akan kita gunakan dengan bantuan software SPSS. Seperti ini tampilan awal dari SPSS. Yang pertama, tentunya kita salin data yang dari soal ke SPSS. Kita salin semua ke SPSS. Ya, langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan masing-masing variabel, di mana variabel yang pertama adalah pekerjaan, yang kedua adalah nilai kimia, yang ketiga adalah nilai matematika, dan yang keempat adalah nilai bahasa Indonesia. Nah, dari keempat variabel ini, variabel pekerjaan mempunyai ukuran atau skala data nominal, serta kalau kita lihat lagi bahwasanya di pekerjaan orang tua ini didefinisikan sebagai sebuah kata gitu, petani, pedagang, dan polisi yang diubah menjadi dalam bentuk angka. Nah, untuk mempermudah interpretasi dari outputnya nanti, maka values-nya kita sesuaikan, di mana satu adalah untuk petani, dua adalah untuk pedagang, dan yang ketiga adalah untuk polisi. Apabila sudah selesai, kita klik OK. Nah, bisa kita cek di data view, maka akan berubah menjadi petani, pedagang, dan polisi, kayak gitu. Itu untuk input datanya. Lalu untuk analisisnya, yang pertama adalah kita klik analyze, lalu kita klik kita pilih general linear model dan kita klik multivariate. Nah, lalu pada dependent variable kita masukkan nilai Y atau nilai kimia, matematika, dan bahasa Indonesia. Sementara di fixed factor kita masukkan pekerjaan. Lalu
kita klik lalu kita klik post hoc. Nah, setelah itu kita pindahkan pekerjaan ya. Nah, selanjutnya adalah kita klik Bonferroni. Lalu kita continue. Nah, selanjutnya setelah post hoc kita buka option. Lalu overall kita pindahkan ke display for min. Lalu pada display kita pilih descriptive statistics, lalu parameter estimates, lalu residual SCCP matrix, dan homogeneity test. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita running, maka kita dapat beberapa output sebagai berikut. Yang pertama ada Between Subject Factor. Between Subject Factor ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dari ke-24 sampel kita, maka terdapat 11 siswa yang orang tuanya adalah petani, 9 siswa yang orang tuanya adalah pedagang, dan 4 siswa yang orang tuanya adalah polisi. Lanjut ke deskriptif statistik, di sini dijelaskan masing-masing rata-rata dari tiap nilai ujian berdasarkan orang tua siswanya. Nah, di mana bisa dilihat sendiri untuk nilai kimia yang orang tuanya petani mendapatkan rata-rata nilai sebesar 46,63, lalu pedagang 74,89, dan polisi 81,50. Untuk rata-rata nilai kimia secara keseluruhan adalah 63,04. Seperti itu, begitu juga untuk nilai matematika dan nilai ujian bahasa Indonesia. Pada Bartlett Test of Severity, kita lihat pada nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau alfa, maka kita simpulkan antar variabel dependen atau antar Y itu saling bebas. Nah, pada output kita didapat bahwasanya nilai signifikansinya sangat kecil, lebih kecil dari alfa 0,05, maka kita simpulkan nilai ujian kimia, nilai ujian matematika, dan nilai ujian bahasa Indonesia tidak saling berpengaruh. Pada multivariate test kita lihat pada baris Wig lambda, yakni nilai signifikansinya, di mana apabila nilai signifikansi kurang dari alfa 0,05, maka pekerjaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ujian siswa. Dan pada output kita didapat nilai signifikansi yang kurang dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwasanya variabel pekerjaan berpengaruh nyata terhadap nilai ujian siswa tersebut. Selanjutnya ada output Levin's test of equality of error variance. Nah, di mana di sini yang dilihat adalah nilai signifikansinya kembali, di mana apabila nilai signifikansi semuanya adalah tolak H0, apabila nilai signifikansinya semuanya adalah terima H0, maka keragaman dari Galat itu terpenuhi. Dan bisa dilihat ya, semua nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwasanya semua kelompok atau semua dari semua Y itu mempunyai nilai Galat yang homogen. Pada test of between subject effect bisa kita lihat pada nilai signifikansi di variabel pekerjaan untuk masing-masing nilai Y atau untuk masing-masing nilai ujian, nilai signifikansinya kurang dari alfa 0,05. Maka bisa kita simpulkan untuk variabel pekerjaan berpengaruh nyata kepada tiap nilai ujian gitu. Variabel pekerjaan berpengaruh nyata terhadap nilai ujian kimia secara sendiri,
berpengaruh nyata juga terhadap nilai ujian matematika secara sendiri, dan berpengaruh nyata juga kepada nilai ujian bahasa Indonesia secara sendiri-sendiri. Kayak gitu ya. Ya teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai output-output SPSS atau interpretasi dari output yang dikeluarkan oleh SPSS. Jadi secara keseluruhan kita dapat kesimpulan bahwasanya variabel pekerjaan atau pekerjaan orang tua siswa dalam penelitian kali ini berpengaruh nyata terhadap nilai ujian siswa kelas 10 di SMA X. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.